Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanahu ilaik wa la tabghil fasada fil innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahu. Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Umar bin Khattab yang kita hormati dan dirahmati Allah, segenap BKM, jamaah sekalian, Bapak Ibu, kuliah subuh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di penghujung Ramadan 1445 Hijriah. Saya memulai kuliah subuhnya dan saya juga yang mengakhiri kuliah subuhnya. Dalam pengalaman saya, Ramadan tahun inilah di tahun ini. Ya. Insyaallah Lebaran kita serentak, dan sesungguhnya kalau menentukan Lebaran itu ciri-cirinya cukup banyak. Itu. Ada 5 tanda Lebaran itu lah dekat. Pertama, pangkas rambut lah mulai ramai. Yang kedua, kaco-kaco rumah itu lah mulai bersih. Yang ketiga, jalan lah rame. Yang keempat itu jamaah tarawihnya lah banyak habis. Dan yang kelima, coba intip di meja-meja rumah masing-masing lah ada toples berisi kue, tapi tidak boleh dimakan. Makannya satu Syawal. Kalau ada gembok, digemboknya dulu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Ramadan tahun ini adem rasanya. Cuma yang kita pilu tuh dalam minggu-minggu terakhir ini alangkah banyak kecelakaan. Kemarin 12 yang meninggal di tol itu, kecelakaan tol. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi memang butuh kehati-hatian. Ajal memang di tangan Allah, tapi kita tetap berhati-hati. Kita sebelum menjalankan materi, ada pertanyaan yang terkait masih masalah zakat ini. Ayah saya menerima zakat beberapa amplop berupa duit dan 1 kantong beras dari sana dan beberapa ponakannya, kata anak dari yang bersangkutan. Sedangkan ekonomi ayahku menurut saya bukan termasuk penerima zakat, Pak. Karena memiliki gaji, terusan pensiunan ibu saya sudah meninggal, dan memang ayah sekarang dalam proses penyembuhan dari patah kakinya yang dialami karena kecelakaan Agustus 2023 kemarin. Mohon penjelasannya dengan video ya Pak. Nah ini videonya. Disinilah butuh pengetahuan tentang masalah zakat ini. Dari 8 asnam itu ada penjelasan lebih detail lagi dari Rasulullah itu
supaya itu lebih fokus kepada fakir miskin. Kalau seorang orang tua yang masih punya pensiunan, rasanya lebih dari cukup untuk pensiunan itu. Sementara itu kalau yang orang sakit itu tidak disebutkan dalam terima zakat itu. Tidak ada sakitin itu. Yang ada fakir, miskin, amilin, ghalimin. Tidak ada masjidin, tidak ada sakitin. Nah, kalaupun mau menyerahkan itu tidak ke panitia penerima zakat, mau menyerahkan sendiri maksudnya, boleh kita pilih orangnya. Kalau keluarga kita termasuk keluarga yang mampu, tidak apa-apa berayak ke arah-arah misalnya pinggiran kota ini. Banyak yang di bawah lingkar barat ini, ke bawah tuh rumah-rumah yang dindingnya masih papan semperan dari bekas sinsul. Nah itu lebih tepat. Atau kita bertandang dulu ke arah-arah Teluk Sepang situ, ada rumah yang memang layak huni. Nah, tapi kalau ada keluarga kita yang masih ada hubungan darah yang berhak menerimanya, utamakan dulu itu yang menerimanya untuk zakat itu. Nah, kalau dia penengokan kita karena dia patah kaki tidak bisa berusaha, tapi dia punya pensiun, punya tabungan, yang bersangkutan kan tidak lemah nih. Kalau orang sudah ngasih kita zakat dan sementara yang bersangkutan berzakat, tetap kita terima zakat orang itu. Tapi yang menerima itu boleh dia mengeluarkan lagi dan diserahkan kepada, dan boleh juga ngomong, saya terima zakat kamu dan minta bantu tolong pindahkan ke situ aja. Boleh ya tuh. Jadi itu tentang masalah zakat. Saya pikir demikian untuk yang jawaban tentang zakat. Kita masuk ke materi kita. Dalam sebulan kita berpuasa dengan niat lillahi ta'ala, kita tuntaskan puasa ini dengan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu membersihkan diri kita. Zakat mal itu membersihkan harta kita. Nah, yang zakat mal ini yang kadang-kadang bikin ribet dan itu. Nah, karena mengapa? Kita belum mendapat sosialisasi yang baik tentang masalah ini. Sehingga ada yang bertanya tentang masalah rumah, nilainya miliaran. Ya kalau dipakai, tidak ada zakatnya. Yang rumah menghasilkan uang, rumah yang diinvestasikan, yo misalnya ruko, rumah bedengan, rumah yang dikontrakkan. Mobil, tidak ada zakat anumalnya tuh. Mobil itu kita pakai, kecuali kalau dia direntalkan, menghasilkan uang itu. Kalau dia kita pakai, tidak kena zakatnya. Begitu juga duit saya ada 85 juta Pak Ustaz. Masih tersimpan. Sudah saya keluarkan zakatnya tahun kemarin. Segitu-gitulah duit itu kini. Masih dizakati lagi. Habisnya kalau dizakati terus. Nah itu, jadi 85 itu dikurang 2,5%, dan sampainya 85 juta lagi. Nah ini yang belum tersosialisasikan. Nah alhamdulillah, setidaknya kita sudah mengeluarkan zakat fitrah kita. Tentang boleh dengan uang, mazhab Hanafi membolehkan. Ragu-ragu dengan uang, dengan beras juga boleh. Jadi tinggal gitu aja lagi. Nah yang tidak boleh itu membayar zakat yang tidak sesuai dengan konsumsi kita. Kita mengkonsumsi beras harga mahal, kita keluarkan zakatnya dengan harga yang murah, itu yang tidak boleh. Yang demikian tidak sah. Dalilnya Al-Maidah ayat 27. Ini tentang masalah zakat. Ramadan 1445 mengantarkan kita kepada janji Allah. Ada 4 janji Allah untuk kita nih. Nah kalau Allah janji itu, Allah sudah ikrarkan dalam doa setelah azan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dusta dengan janji-janjinya. Sebenarnya bukan cuma 4 ini. 4 ini cukuplah kajian kita untuk sampai ke suruk nanti. Apa itu?
Yang pertama Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukur itu akan menambah nikmat bagi kamu. Ancamannya wala in kafartum inna azabil lasadid. Kalau kamu ingkar, azab bagi kamu. Nah, azab ini macam-macam, bukan kita dapat malapetaka. Tidak bisa tidur tuh azab itu tuh. Apa penyebab? Misalnya nyalek gagal. Misalnya itu kan itu. Coba tidak maju kemarin duit 500-600 masih pacak terpakai. Nah, ini kan tidak ada gunanya, barang itulah habis. Nah, yang tidak bisa kita terima nih seolah-olah kalau kita tidak nyalek duit itu masih ada. Tidak. Nyalek atau tidak nyalek, duit itu akan tetap habis pada waktu itu. Lewat mana itu urusan Allah. Karena itu bukan hak kita lagi. Kebetulan wasilahnya lewat nyalek gagal. Tidak pakai ini, pakai. Tiap sudah dapatkan ancaman bagi kita azab. Azab itu bukan semata-mata penyakit, bukan semata-mata susah, tapi pikiran kita suntuk, itu rumah tangga kita berantakan, nah, azab lah itu tuh. Masjid dekat orang azan kita pening, alangkah kencang. Suara tuh pacak dikecil ke peluma tuh dah. Orang 5 kali sehari cuma azan, kecuali setiap sebentar. Tapi kalau pas ada organ tunggal, dia tidak berbalik-balik dari situ. Sekencang tidak tahan ya. Nah, ini azab itu. Nah, kalau kami bersyukur untuk siapa? Kata Allah, wa may yaskur fa innama yaskuru nafsi. Kalau kamu bersyukur, syukur itu untuk kamu tuh lah. Itu. Kalau saya bersyukur untuk saya, Bapak Ibu bersyukur untuk Bapak. Nah, inilah yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita kesempatan. Sering saya katakan bersyukur itu jangan nengok hari ini, minggu ini, bulan ini, tapi tengok 10-20 tahun sebelum ini siapa kita, macam mana kita. Apa kondisi kita? Luar biasa. Apalagi anak-anak sudah mulai ada yang kuliah, besarnya serempak. Ya Allah. Itu memang kadang-kadang tidak lagi ngijo harga diri itu. Kadang-kadang untuk anak-anak nih itu. Ngapo? Ya tidak ada tujuan kita nih. Kita lah batas itulah stuck kita nih. Macam mana anak ini pacak berhasil. Beligat kata orang pala di bawah kaki di atas tunggang langgang lintang pukang kata Abdul Somad itu seperti itu. Nah, alhamdulillah anak-anak kalau ukuran suksesnya kan itu relatif itu. Ada yang kerja di swastanya memang tidak ndak di ASN itu. Alhamdulillah kita tanya gaji berapa gaji kamu di situ tidak ndak. Pas-pas untuk makan apa, kredit mobil terbayar, rumah pacak negak, belanja anak pacak berapa? Ya kisaran 35-40 lah sebulan. Juta? Iyo, lah kata gitu. Gaji PNS berapa? Itu tuh. Nah cuma kadang-kadang kan kita orang dusun itu ndaknya gajinya 75 juta. Ama tidak pakai seragam PNS tuh tidak berhasil beli itu anak swasta galau. Nah itu kita nih kadang-kadang. Tapi anak-anak sekarang udah ngerti seperti itu. Ada yang dia sibuk bisnis. Kita nengok orang jualan di TikTok, jualan di sosmed, sepele. Tapi kami ada pengalaman langsung waktu musim COVID kemarin. Di depan SD Al-Hasanah. Turun ke SPBU Simpang Bumiayu tuh. Tiap malamnya ngoceh, jualan pakaian. Ditanya berapa sih penghasilan? Dapatlah bersihnya 15 sebulan. 15 apa? 15 juta sebulan.
Tigo admin bergaji di atas UMR. Itu. Lalu lumayan seperti itu kan. Nah, cuman kitanya karena tidak ada skill tentang itu. Nah kita. Jadi kalau kita bersyukur, apa baik yang kita nikmati itu enak, bagus, indah. Rumah sempit bersyukur akan menjadi nyaman untuk kita tidur. Rumah luas kalau kita tidak bersyukur, sumpek gitu. Nengok ke situ lapang, nengok ke sini lapang. Besar ego kamarnya. Dikecilkan tidak baca lagi itu. Halaman luas kalau kita tidak bersyukur, apa tanaman ini? Halaman sempit kalau kita bersyukur, lemak kita natanya itu. Apalagi gaji besar kalau tidak bersyukur, tambah susah kita jadi budak dunianya. Tapi kalau gaji kecil kita syukur, alhamdulillah. Ukurnya bukan besar, banyak dikitnya gaji, tapi macam mana kita menikmati hidup ini. Sementara konsep hidup bahagia itu cuma 3. Makan lemak, tidur nyenyak, missing lancar. Selesai urusannya itu. Nah itu. Lah makan kita lemak itu tuh. Tidur kita nyenyak itu. Missing lancar. Selesai urusan. Ini bersyukur. Yang kedua janji Allah. Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum. Ingat kepadaku. Aku ingat kepada kalian. Pertanyaan macam mana mengingat Allah? Tuhan 14 jawabnya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni aqimis sholat li zikri. Akulah Allah itu kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Itu perintah Allah. Mengingat Allah, salah satu kuncinya, dirikan sholat. Keberikutnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Itu. Setelah itu kita masuk ke komunitas Allah. Apa itu? Sudah kita bahas sedikit kemarin. Irji'i ila rabbiki. Kembali kepada Allah. Fadhuli fi ibadi. Masuklah dalam komunitasku. Kita tidak berani nyebut kita ni hamba Allah. Tapi kalau Allah ngomong fadhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam komunitasku. Allah menyebutkan kita hambanya. Nah itulah yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pemilik jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa itu ukurannya macam mana kita mengaitkan syukur dengan kepada Allah ini tadi. Sementara yang lainnya kita tidak pernah urus karena jaminan rezeki itu sudah ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu, baik manusia maupun makhluk yang lainnya. Luar biasa, kalau bukan rezeki kita terhambat dia. Hanya saja kadang-kadang kita ini simple berpikirnya sebatas rezeki itulah. Saya sering contohkan masalah sawit misalnya. Saya punya sawit 4 hektar dengan batas pagar kawat. Punya adik bak saya itulah 4 hektar pula. Yang saya bibitnya dari Medan, yang pamannya dari Sumatera Utara. Kan sama tuh. Nah yang herannya tuh tanahnya sama, bibitnya sumbernya sama, jaraknya cuma kawat. Mamang nih panen selalu di atas 8 ton. Yang aku selalu 4 ton. Nah yang kita tengok selalu hasil. Mulai kita penak tuh. Mupuk, mang mupuk katanya. Tidak berbuah, kayak mupuk pula kita. Mamang panen 9 ton, kita 4 ton. Kita tanya berapa jaraknya, Mang? Jadilah setengah meter dari batangnya tuh. Kita setengah meter pula. Berapa panen, Mang? Alhamdulillah naik setengah ton jadi 10. Kita masih 4 ton. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak nengok ke dalam. Apa nengok ke dalam? Mungkin Mamang ini rajin sholat ke masjid. Kita rajin pula ke masjid. Nah mungkin Mamang ini rajin masukkan duit ke celengan. Kita rajin pula. Mungkin Mamang ini sering tahajud. Kita tahajud pula.
Dari mana lagi? Tengok anak mamang ni berapa? Anaknya 4, 3 kuliah, 1 SMA. Anak kita berapa? 2, 1 TK, 1 lagi digendong. Nah jauh selisihnya. Jangan-jangan 4 anak ni, 3 kuliah, 1 SMA ni, tidak pacak mamang nikmati yang 10 ton ini. Yang kita, anak baru TK, cukup tahu bulat 2 buah. Modalnya dibontotnya tu pagi-pagi. Sayap ayam sekeping. Selesai. Yang lain tu tidak ada belanjanya. Nah artinya masih banyak yang kita. Dari situ yang kita gagal nengok selalu membanding jumlah luasannya gitu juga. Kadang-kadang kita ni tidak sadar galak ngomong dengan kawan itu. Kita berkawan dengan suaminya, tidak berkawan dengan bininya. Se-SMP berkawan, bertemu. Ya Allah, kemana ngilang sejak SMP? Aku di Jawa, kata, Masya Allah. Kini lah pensiun, balik ke sini. Di mana rumah? Ada di Bumiayu situ. Pergi kita beraya, nengok rumahnya sempit. Ya, pacak bernapas kamu. Ya, kami berdua ni lah, nampak anak-anak di Jawa galau. Itu kalau dengar bininya kan, tidak enak. Alang perlu kepandir kawan kamu tuh. Pas seberapa besar rumah. Jangan pula ada hijau kan ini. Bukan masalah itu. Kadang-kadang kita kan nengok orang. Menyebabkan tidak bernapas. Mati di situ. Ini kadang-kadang kita galak salah ngomong seperti itu. Nah begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jangan kita suka mengerti. Kadang-kadang kan guyon-guyon kita nih tergalau. Ini kadang-kadang kawan tersinggung. Ada yang kerja di fotokopi itu. Berapa kerja itu? 1.500.000. Zalim bos kau tuh. Fotokopi depan rumahku tuh 4 anak buah. Di atas 2,5 juta kan loh. Iya apa? Iya. Minta kenaikan gaji. Dia ngomong ke bosnya. Ada peluang minta kenaikan gaji dah bos. Katanya hidup kita dari sinilah. Anakku kuliah dari sinilah. Menggajikan kamu tuh pacak-pacaknya kau hemat-hematkan baik. Maklumlah usaha kini. Ngapa kau minta tiba-tiba minta gaji ni? Ya tidak. Ada kawan aku di fotokopi pula 2,5 gajinya. Ya terserah dengan kau. Masih nak kerja di sini alhamdulillah. Main nak cari-cari lain. Tak apa-apa. Aku cari-cari lain dulu maknya. Ya. Nyari lain tidak dapat di situ tidak kerja lagi. Kan kecil galau tuh, gara-gara ide kita. Itu tuh. Nah ini. 1.500.000 itu per bulannya. Kalau rezekinya bisa dari sumber yang lain, Allah kasih macam-macam bentuknya. Itu. Luar biasa. Kita kadang-kadang nengok, apa kerja Pak Dek? Mang Bon. Penjaga SD itu Mang Bon dulu namanya. Tuang kebun. Itu. Anak di mana? Kuliah. Di mana? Fakultas kedokteran. Dari mana? Kata gitu. Mang Bon pacar anak fakultas kedokteran anaknya. Urusan Allah lah. Ngapa kira urus anak orang. Itu tuh. Nah ini kadang-kadang kita galak seperti itu. Jadi rezeki itu memang jaminan Allah. Tidak ada urusan dengan kita. Itu. Ini tentang masalah rezeki dari Allah SWT. Tinggal tugas kita adalah mengingat Allah. Allah kita ingatkan, dia tetap ingat gitu. Allah tidak kita ingatkan, dia tetap ingat dengan kita. Hanya kitanya yang kita butuhkan kadang-kadang luar biasa dengan kondisi yang kita alami. Macam-macam bentuk ujian itu tuh. Nah kalau kita ingat kepada Allah dengan itu tuh. Mudah itu. Begitu juga dengan permainan. Tidak ada yang pan city itu. Yang ada gasing, layang-layang, main palak babi gitu. Itu waktu itu dulu. Nah, kebahagiaan waktu itu beda dengan sekarang ini gitu. Artinya bahwa loncatan ini luar biasa. Yang bersyukur tuh kita ini ketemu dengan beberapa masa masih ketemu dengan mesin stensil yang kalau nak ulangan waktu SMP, kalau kita itu dekat dengan guru disuruhnya balik terakhir. Kamu jangan pulang dulu nanti bantu bapak apa? Meligatkan soalnya. Ren itu. Sambil itulah kita baca. Ini rusak Pak, taruh di situ. Kelak kita bawa balik. Itu. Belepotan hitam di sini itu. Nah karena kita dianggapnya jujur begitu. Sehingga kita tahu soalnya.
Nah sudah tuh ketemu dengan mesin ketik komputer. Sekarang ini alat-alat itu nyaris barang langka. Kita sudah ketemu dengan HP kamera. Mesti ingat saya masih SMA tuh pergi ke Pantai Panjang tuh. Kalau bawa cewek datang tukang foto tuh. Foto dek. Berapa mang? 250 katanya kan. 250. Berfoto kita nah. Hilang. Sebagus itu dulu. Toko-toko kamera di Suprapto itu luar biasa. Yang film 36 ekstranya 2. Waktu itu kan. Nah, siapa gitu. Nah sekarang tidak ada lagi tentang hal itu. Nah yang ketiga janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku. Aku kabulkan. Al-Ghafir 60. Macam mana cara mintanya? Ujibud da'wat tadda'i idza da'an. Aku penuhi permohonan siapa yang bermohon. Berdoa itu bermohon. Itu. Bermohon itu bukan berpuisi, tapi meminta dengan hati yang tulus. Itu. Saya pernah ketemu kisah di Trad Speaker, channelnya Trad Speaker itu cerita tentang Dr. Ishan. Dr. Ishan ini orang Pakistan. Dia bukan cuma dokter ahli saraf, tapi kepintarannya juga sering diundang untuk seminar. Untuk ngisi kuliah terbuka begitu. Orangnya baik, ramah. Dia dokter ahli saraf. Dalam suatu penerbangan menuju ke tempat seminar di Karachi ini Pakistan. Kalau Karawaci inilah. Nah, pesawatnya itu mengalami turbulensi. Akhirnya ada kerusakan, mendarat dengan terpaksa. Tujuan belum sampai. Kata pramugarinya itu dokter bisa lewat jalan darat saja. Ini waktu saya 3 jam lagi. Itu kalau jalan darat sekitar 3 jam sampai dokter. Oh pas itu kalau gitu katanya. Jadi dia tempuh jalan darat pakai mobil. Sayangnya tidak berapa lama dalam perjalanan. Hujan deras, petir lain banyak. Kemudian ada beberapa tempat yang longsor menurut channel itu. Tidak pacak lewat. Adalah rumah kecil di pinggir jalan tuh. Ada singgah di situ. Nah yang punya rumah tuh nenek lah tuh, ramah nenek tuh, sudahlah. Sambil menunggu perbaikan, sholat dulu, katanya. Dikasihnya teh, nah, tuh. Lagi sholat tuh tengoknya ada anak kecil tidur di tempat tidur tuh. Tidur, itu cucu saya, dia sakit, katanya. Sakit apa? Saraf. Kenapa tidak diobati? Dokternya jauh. Kalau dokter sini sudah angkat tangan. Saran dokter di sini agar membawa ke salah satu dokter, tapi tempatnya jauh. Dokter siapa yang bisa? Dokter Ishan, katanya. Nangis dokter Ihsan. Nah, kenapa dong? Kenapa Pak? Dia tahu. Saya Bu, dokter Ishan itu. Nah inilah doa nenek itu. Urusan kita tuh urusannya berdoa. Urusan yang lainnya Allah yang sampaikan kepada kita. Sama dengan kita Pak. Kita bisa sampai ke derajat sekarang ini. Jangan dikira karena doa kita. Bisa jadi karena doa mak bak kita. Ya Allah jadikan puluh anak kami seperti anak orang. Ya Allah sukses itu. Apa jadinya kita tidak menentukan. Pokoknya anaknya sukses. Nah sampai sekarang ini. Kalau kita tidak seperti ini. Tinggal di kebun gitu. Tinggal di ladang. Tinggal bersawah. Mungut telur itik satu-satu tuh. Kudal-kudalnya gitu. Tidak ada yang model-model ini wajah kita nih. Maaf kadang-kadang kalau kita ketemu kawan kita se-SMP itu. Nampaklah tua. Bukan apa? Beban kerja. Kondisi litak dengan kondisi kerja seperti kita tidak begitu kentara. Litak juga kita ini. Dia tuh litak galau, litak berpikir, litak dengan kondisi seperti itu.
Tugas kita cuma berdoa. Urusan macam mana cara Allah mengabulkannya, urusan Allah. Nah dalam rumah tangga pun demikian. Itu. Sebab Allah pasangkan suami istri itu, ternyata doa istri itu luar biasa. Bukan saja kesabarannya yang luar biasa, tapi doa istri itu luar biasa. Maka itu muncul kalimat di belakang kesuksesan suami, ada istri yang luar biasa. Dan ini bisa kita lihat Pak dari tokoh bangsa kita. Soeharto 32 tahun. Dia berkuasa. Sejak meninggal Ibu Tin, beda tampilnya, sok beliau. Begitu juga dengan yang lainnya. SBY. Sejak ditinggal oleh Ibu Ani, dia tidak seperti setegar yang selama ini. B.J. Habibie pun begitu. Beliau itu puasa sunnah dari kecil. Pak Habibie itu. Puasa sunnah aja dari kecil. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Otaknya luar biasa, orang sampai terkece. Otak Habibie gitu kan. Begitu meninggal Ibu Ainun Habibie, agak drop juga beliau. Ternyata doa-doa istri ini dalam kajian ulama 3 kali lipat lebih dahsyat daripada doa suami. Nah dari situ ketemu kita kesimpulan. Kalau ndak cepat tekabul doa, tambahi bini. Nama main lah 1 baik 3 kali lipat, amennya nambah 3 lagi. 12 kali lipat. Atuh. Cuman kita mati diracunnya. Luar biasa. Ini doa, urusannya urusan Allah, tidak perlu kita itu tuh. Jadi berdoa untuk anak, anak berdoa untuk orang tua. Nah, kita lapang hati itu kalau ngomong dengan orang, kalau orang tuh ngerti, lemak gitu. Aku kesini ini minta tolong, katakan. Apa dia? Nak minjam duit? Tidak. Tanahku tuh aku jual. Ngapo? Gini. Jangan mandang kini Pak Sianu. Saro biasa baik. Kalau pacak jangan jual tanah. Kamu nyesal. Amun nak minta duit, pakai dulu duit sini. Tapi jangan berjual-jual cak itu. Kalau kamu berjual cak itu, kamu nyesal. Anak kamu ada yang belum nikah. Tidak pacak buat rumah. Suruh dia ngelola itu tuh. Tenang batin kita, yon yang pulau Bali itu kan ngomong ke orang rumah, dak kita jual ke tanah, saya nak minjam duit situ. Dak, tidak jadi dijual 10-20 tahun yang akan datang. Baru kita berayak lagi. Terima kasih Pak Sianu. Apa judulnya? Ingat dak dulu aku pernah nak jual tanah, kau ngecek jangan. Rupanya kena. Nah, itu dengan sesama manusia Pak. Apalagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ni tidak serius. Nah, tidak serius lah, tidak tahu yang kita baca, tidak baca yang kita selesai berdoa cus balik. Tapi coba kalau kita serius berdoa, itu tuh. Urusannya urusan Allah. Kalau orang minta tolong dengan kita tuh, yang diminta tolong tuh juga merasa agak ado, penuh dadonya tuh. Ngapa? Ada orang percaya dengan kita. Nah, itu kondisinya. Apalagi tempat minta tolong tuh pacak nolong itu. Wise. Luar biasa. Nah ini kita minta tolong kepada yang pemilik dunia dan akhirat. Ngapa kita tidak serius minta tolong itu? Nah urusannya macam mana dia nolong, itu urusan Allah. Terserah Allah macam mana cara dia memberi pertolongan kepada kita. Urusan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditolong, diselamatkan dalam bentuk yang apapun. Nah ini berdoa. Hanya saja kadang-kadang materi doa kita ini tidak terpaut dengan bahasa Arab. Itulah. Kadang-kadang mulai dari Rabbana Betungan butuh lagi sekitar 2 juta. Nah 2 juta itu ya Allah, tambahkanlah 2 juta lagi. Tidak pacak ya Allah, buatkan 2 kali lipat itu. Nah yang itu yang kadang-kadang itu namanya maksud Tuhan. Tuhan kan banyak mikir pula yang lain. Bukan kita baik yang dipikirkannya. Nah itu. Jadi kalau kita minta sebatas ya
macam mana Allah memberikannya itu. Kalau Allah nak nukarkan yang buruk dengan yang baik atau membalikkan yang baik dengan buruk, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha tu'izzu man tasha tuzillu man tasha. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang susah. Tinggal kita lagi macam mana bentuknya kita, keseriusan kita berdoa. Nah, kita ni kalau nak kusuk berdoa tu waktu sedang susah, waktu sedang sakit itu. Kalau lagi sakit gigi itu berdoanya sakitnya ya Allah. Ya Allah, kata kita sembuhkanlah ya Allah. Sakit ni yang nangis yang kita berdoa tu, apa nangis berdoa, apa nangis karena sakit itu tu. Atau lagi kondisi yang sedang ditimpa musibah. Tengok kalau orang gempo tu. Naknya waktu itulah nyari buku Yasin. Lagi gempo gitu kan. Tapi kalau lagi senang-senang kita lupa berdoa. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, janji Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Aku tidak mungkin mengazab orang yang memohon ampunan kepadaku. Aku tidak mungkin mengazab orang yang memohon ampunan kepadaku. Bersyukur. Yang kedua, ingat Allah. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, memohon ampun. Salawatu khamsun. Solat ke solat. Jumu'atu ila jum'ati. Jumat ke Jumat. Ramadhanu ila Ramadan. Ramadan mukaffaratun ma bainahum. Tadi selesai subuh kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nak sebanyak buih di lautan Allah berkenan mengampuni. Hadis. Yang kisah-kisah nyata ada juga. Dengan siapakah kita tidak bercakap dengan hadis? Maaf, ada sekelas wanita nakal. Ndak tobat, balik ketemu anjing kehausan. Ini hadis ini. Dia cari minuman untuk anjing itu. Anjing itu hilang ausnya, yang Tino ini yang kehausan. Siapa yang bantu? Akhirnya mati di situ. Kita tidak sekeji itu. Kasus Barsisa yang bunuh 99 orang. Hadis juga tuh. Bertanya dengan seseorang, kalau aku minta ampun tobat orang laku bunuh 99 orang, Tuhan ampuni tak? Apa katanya tanya? 99 kamu bunuh orang? Iya, seorang baik kau bunuh. Neraka kau tump ditujanya, cukup 100. Tanyanya lagi dengan kiai besar, 100 aku bunuh orang. Kalau aku tobat, terima Tuhan tak? Ada pernah kau tegak di pinggir pantai dah? Ada. Apa yang kau pijak? Pasir. Lebih banyak dari pasir di pinggir pantai itu dosa kau. Kalau kau tobat, Allah ampuni. Cius, kata orang tu. Cius. Jadi macam mana? Kau pergi ke dusun itu. Belajar di situ. Tinggalkan di mana kampung maksiat itu. Berangkat boleh. Sayang meninggal di tengah jalan. Berebut malaikat azab, malaikat rahmat. Diadili oleh malaikat Jibril. Apa masalah? Tentang masalah jenazah ini. Beliau jahat. Baru nak tobat. Terima tak? Kata aku tidak. Kata yang ini diterima. Ukur jaraknya. Tempat dia meninggalkan maksiat dengan jarak dia nak tobat. Ternyata palaknya arah ke nak tobat tu lebih dekat sedikit. Nah, tobatnya diterima. Kita anjing gilo baik tak terbunuh kita. Apalagi membunuh orang. Tapi kita ini sudah disampaikan Nabi kullu bani Adam khata'un. Segalanya kita berdosa. Dosa inilah yang menyebabkan hati kita tertutup sehingga malas ibadah tu. Tidak ada penyebab lain kata ulama menyebabkan orang malas beribadah tu kecuali dosa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, kita minta Allah tu mengazab kita tu karena dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah lebih mudah kita minta ampunnya tu. Bertobat kita sudah. Nah, yang bahaya ni dosa kepada sesama manusia. Misal ada cewek kecelakaan. Dia pingsan.
Kita videokan. Nah, saya tidak tahu ini anak siapa. Kecelakaan di depan Masjid Umar bin Khattab. Ada yang mengenal, tolong diinformasi. Ya Allah, kondisinya sangat strategis. Rok, tersingkap, batas betis, misalkan batas lutut, jilbabnya dilepas orang. Nah, itu auranya terbuka. Siapa yang nonton video itu, kita yang memvideokan berhak dosanya karena mempertontonkan aurat orang. Nah, itu. Nah, harus minta maaf ke yang bersangkutan. Itu. Nah, itu yang susah tuh. Yang bersangkutan tidak tahu kita. Kalau dia mati, macam mana kita minta maaf? Nah, itulah. Maka ada muncul tentang hadis yang bangkrut itu. Atadruna manil muflis. Tahu tak kamu orang yang muflis? Tahu kata sahabat, mantan kandapa kota. Itu muklis. Kata Tuhan. Muflis itu bangkrut. Bawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, nanti habis. Kenapa? Percekcokan di dunia ini. Zalim kepada orang lain. Nah, ini bahayanya kalau kita berdosa kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah tidak, maka ada pemahaman yang keliru pada saat lebaran. Ucapan lebaran itu sebenarnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum, itu tambahan juga tuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Cuman itu. Nah, yang kita nih ditambah mohon maaf lahir batin. Urusan mohon maaf tidak harus nak nunggu Syawal. Kalau kita bersalah, cepat minta maaf. Di tepisnya Pak Ustadz, lah sudah, kita sudah minta maaf. Dia tidak maaf, urusan itu. Kita ini kadang-kadang bersegonian. Saya misalnya dengan, katakanlah siapa yang agak muda sini, dengan Eka misalnya, beribut perkara gap itu. Aku membunuh balak 6 yang tersinggung misalnya kan itu kan. Beribut itu tuh. Aku ngomong ke Pak Haji Heri. Haji, ada acara habis maghrib ada? Dah dong ngapa? Aku minta kawan ni ke rumah Eka lah. Ngapa? Kami beribut perkara gap. La ilaha illallah. Jadi, assalamualaikum. Habis maghrib. Waalaikumsalam. Woi, mam kata Eka. Iya. Aku dengan Pak Ustadz ni Pak Haji. Lah ngapa? Dia minta kawan ni ke sini. Lah ngapa kak? Aku minta maaf kita ribut gap kemarin. La ilaha illallah. Aku tidak perlu ngijo barang itu tuh. Sudahlah. Kira apa tadi kata Eka misalnya ini. Ngopi ngeteh kita. Ngopi. Selesai ngopi. Yang maafan itu no kata Pak Irina. Selesai. Nah selamat dah. Selesai. Tuh Pak Haji. Aku duluan balik Aku ada acara nih. Kata gua aku balik juga kah? Selesai urusan tadi. Aku balik duluan katakan. Aku balik duluan. Pak Haji tinggal. Tanya, macam mana lapang? Tidak segampang itu Pak Haji, sakit sini. Nah itu misalnya. Ada yang itu tuh. Kita lah datang minta mana. Ini contoh kasus. Inilah manusia. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Nah untuk minta maaf tidak harus nunggu hari raya. Apa tidak boleh minta maaf hari raya? Boleh. Cuma kalau orang pernah ngomong tidak benar ucapannya seperti itu tuh. Memang tidak ada tuntunan seperti itu. Tapi susahnya kita ngomong itu. Nah, sampai-sampai ini membudaya. Membudaya itu bagian daripada agama. Namanya al-uruf. Kebudayaan. Lemak kita. Kalau orang Jawa dari situ Palak Tanggo itu lutut berjalan. Bapak ibunya sini. Ngelungkup di sininya nyuwun pangampun buat mono enten salah kula. Enten buanten napa-napa sekali nopo bela bersih apalah 2 kali nopo. Itu. Kalau kami rejang tuh ya Allah, panjangnya kata dosa ngaku maaf akece kide wa paa upet bojai sampai siapa yang cok momen maaf biar pada beliau. Mu pangen gicok mu rela menen rela. Panjang. Artinya bagus juga minta maaf dosa yang sudah. Upat puji jauh dekat. Mana pernah kita ngupat jarak dekat? Nah, sampai tidak minta maaf. Makanan minuman yang belum diikhlas, ikhlaskan. Kita di kotanya sama locong. Oh, selesai. Itu.
Nah, ngapa nak dipersulit? Yang penting tidak ada beban di sini. Meminta maaf. Itu perlu kita meminta maaf sesama kita. Jangan kita persulit dengan itu. Pernah Pak saya dapat pertanyaan tentang masalah, ngapa kita mewariskan yang bid'ah-bid'ah nih Pak Ustadz? Yang mana yang bid'ah? Coba ditengok tuntunan. Mana ada? Al-Halifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Dulu ada penumpang gelap. Yang Syiah ni dari dulu, Pak. Jadi kalau Syiah tu mendengar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, palaknya nak pecahkan atau betul tidak nak mengakui 3 khalifah ini nih. Nah, itulah makanya didengungkan itu tuh supaya di jamaah tarawih itu tidak ada campur orang-orang yang lain. Perkara nak dibaca atau tidak masalah. Kita ni mudah nian dengan bid'ah. Misalnya menambah mohon maaf lahir batin. Ya memang tidak ada tuntunannya. Doanya taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ya sudah. Semoga Allah menerima kami amal kamu. Kita kembali bersih dan menjadi orang yang beruntung. Itu dan apa susahnya mohon maaf lahir batin. Walaupun pada saat minta maaf itu tidak mesti nunggu Syawal. Nah, saya pikir demikian masuk waktu isyraq kita. Saya 5 kali dalam kuliah subuh ini ada kurang berkenan mohon maaf. Kemudian besok kita berlabaran. Saya tidak mau mengucapkan selamat hari raya. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau selamat hari raya mesti pakai THR. Iya Pak. Kalau tidak pakai THR jadinya selama ayah. Cobalah selamat hari raya. Buang THR itu. Selama ayah. Itu saja. Kepada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai Ramadan ke berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.